Halo, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai pembahasan data-data ekonomi penting yang perlu kita perhatikan. Dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas data indeks harga konsumsi ataupun data CPI. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai bagaimana cara membaca data ekonomi yang satu ini, apa pengaruhnya terhadap mata uang, dan data ekonomi apa saja yang berhubungan dengan data CPI, bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum open account trading DXM, silakan register terlebih dahulu. Penjelasan bagaimana cara daftar akun trading DXM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail pada video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex mulai dari nol. Silakan ikuti langkah-langkahnya mulai dari kita isi data personal di website XM, submit identitas, dan verifikasi bukti alamat. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Link penjelasan bagaimana cara daftar akun trading di XM kami cantumkan juga di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas bagaimana cara membaca data CPI, apa maksud data ekonomi yang satu ini, dan apa pengaruhnya terhadap data ekonomi yang lain dan terhadap pergerakan mata uang. Kita lihat data CPI-nya terlebih dahulu. Kita buka di sini website forexfactory.com. Oke. Ini kita pilih. Setelah website Forex Factory-nya terbuka, silakan pilih di bagian menu kalender. Kita akan lihat data CPI Amerika Serikat. Kita filter terlebih dahulu. Ini kita hanya butuhkan per mata uang USD. Kemudian kita klik apply filter. Oke. Kita cari data CPI-nya, di mana data CPI Amerika Serikat dirilis pada tanggal 10 untuk bulan Juni. Ini data PPI-nya. Kita lihat data CPI-nya. Oke, yang ini. Dimana kalau kita lihat di sini hasilnya lebih tinggi ataupun lebih besar daripada nilai yang diperkirakan. Data CPI merupakan sebuah data ekonomi yang mengukur perubahan harga barang dan jasa. Jadi data CPI ini merupakan data ekonomi yang mengukur perubahan harga baik itu barang ataupun jasa yang dikonsumsi oleh penduduk. Data CPI ini berhubungan erat dengan tingkat inflasi. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Banyak sekali kita telah bahas mengenai inflasi. Nah, inflasi ini berhubungan dengan data CPI. Apabila data CPI-nya terus mengalami kenaikan, maka laju inflasi di negara yang bersangkutan juga tentu berpotensi untuk mengalami kenaikan juga. Sedangkan apabila data CPI-nya terus turun, indeks harga konsumsinya terus turun, maka target inflasi negara yang bersangkutan juga akan semakin jauh. Oke. So, setiap negara memiliki target inflasi masing-masing, baik itu negara maju ataupun negara berkembang, ini tentunya berbeda target inflasinya. Kalau di Amerika Serikat, target inflasinya berada pada level 2%. 2% ini dipandang sebagai target inflasi yang moderat. Oke. Nah, daripada data CPI ini kita dapat lihat bersama bahwa aktualnya lebih besar daripada forecast. Perkiraannya 0,4%, kemudian dirilis lebih tinggi daripada nilai yang diperkirakan, 0,6%. Dan tentunya ketika data CPI ini dipublish, maka mata uang US dollar akan menguat terhadap mata uang yang lainnya. Baik itu terhadap mata uang euro, pound sterling, dan mata uang yang lainnya yang kemudian disandingkan ataupun dipasangkan dengan mata uang US dollar. Jika teman-teman trading di pair mata uang Euro USD, maka Euro USD akan drop ketika data CPI ini dirilis. Ini apabila data CPI-nya lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Oke, apabila data CPI-nya lebih rendah daripada nilai yang diperkirakan, maka tentunya euro-nya akan naik. Sebab data CPI-nya turun. Jika data CPI-nya lebih tinggi daripada yang diperkirakan, maka Euro USD ini akan drop. Oke.
Nah, ini banyak sekali yang masih bingung. Untuk per mata uang USD JPY, ini karena US dollarnya ada di depan, maka ketika data CPI dirilis lebih tinggi daripada yang diperkirakan, maka harga akan mengalami kenaikan. Oke, sedangkan apabila data CPI Amerika Serikat dirilis lebih rendah daripada nilai yang diperkirakan, maka per mata uang USD JPY akan drop. Oke, lihat posisi mata uang US dollarnya di depan ataupun di belakang. Untuk gold, ini di beberapa postingan di bagian menu komunitas di YouTube channel Forex Club Indonesia banyak sekali yang bertanya ketika kami membagikan analisa fundamental baik itu per mata uang US dollar, euro dan lain sebagainya yang bertanya mengenai gold. Nah, tentunya antara trading gold dan trading mata uang ini berbeda. Ketika data ekonomi Amerika Serikat membaik, belum tentu trend gold akan turun. Kan memang ada banyak sekali faktor-faktor lain yang perlu kita perhatikan juga ketika kita ingin trading gold, termasuk geopolitik, kondisi ekonomi global, dan lain sebagainya. Oke, so jadi ketika semisal data CPI ini dirilis, teman-teman boleh trading di per mata uang Euro USD, GBP USD, USD JPY, dan mata uang yang lainnya. Oke, saya kira cukup jelas dan sangat simpel mengenai bagaimana cara membaca data CPI ini. Sekali lagi bahwa data CPI merupakan data ekonomi yang mengukur tingkat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk. Kemudian ada hubungan antara data CPI dengan inflasi. Ketika CPI-nya terus naik, maka laju inflasi di negara yang bersangkutan juga memiliki peluang akan terjadinya laju inflasi yang semakin meningkat. Kemudian apabila data CPI ini turun, maka inflasi juga akan turun. Oke. Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Pembahasan analisa fundamental yang lebih lengkap dan detail, sahabat trader Forex Club Indonesia semua dapat lihat di bagian playlist yang telah kami sediakan. Di situ ada playlist analisa fundamental. Silakan simak dan pelajari video-video yang telah kami bagikan. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Semoga pembahasan mengenai bagaimana cara membaca data CPI ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.